Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cepinor Fauji dengan PM 212151019 dari kelas 2021A. Di sini saya akan menjelaskan soal-soal UAS teori bilangan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dedi Nurjamil, SPD MPD. Nah, langsung saja ke soal yang pertama yaitu tentukan EPB dari 3077 dan 288 dan nyatakan EPB tersebut sebagai kombinasi linier. Nah, penyelesaiannya yang pertama, di sini ada nilai 3077 dan 288. Maka kita tulis terlebih dahulu nilai yang paling terbesar yaitu 3077. Maka 3077 sama dengan berapa dikali 288 yang mendekati hasilnya 3077. Maka diperoleh 10 dikali 288 ditambah sisanya yaitu 197. Selanjutnya kita tulis kembali nilai yang paling terbesar yaitu di sini 288. Maka 288 sama dengan berapa dikali 197 yang hasilnya mendekati 288. Maka didapat 1 dikali 197 ditambah sisanya yaitu 91. Selanjutnya kita tulis kembali nilai yang terbesar di sini yaitu 197. Maka 197 sama dengan berapa dikali 91 yang hasilnya mendekati 197. Maka diperoleh 2 dikali 91 ditambah sisanya yaitu 15. Selanjutnya kita tulis kembali nilai yang terbesar di sini yaitu 91. Maka 91 sama dengan berapa dikali 15 yang hasilnya mendekati 91. Maka diperoleh 6 dikali 15 ditambah sisanya yaitu 1. Selanjutnya kita tulis kembali nilai yang terbesar di sini yaitu 15. Maka berapa dikali 15 yang hasilnya mendekati 15 atau hasilnya 15. Maka didapatlah 1 dikali 15 ditambah sisanya 0. Nah, dari penyelesaian tersebut, maka kita dapatkan EPB-nya yaitu 1. Nah, setelah kita mendapatkan EPB-nya, maka kita harus nyatakan EPB tersebut sebagai kombinasi linier dengan cara yaitu kita tulis EPB-nya yaitu 1 sama dengan 3077X ditambah 288Y. Maka 1 sama dengan 91 dikurang 6 dikali 15. Dari mana 91 dikurang 6 dikali 15? Nah, nilai tersebut didapat dari penyelesaian ini, yaitu 91 sama dengan 6 dikali 15 ditambah 1. Nah, kedua ruas kita kurangi dengan 6 dikali 15. Maka akan menghasilkan 1 sama dengan 91 dikurang 6 dikali 15. Selanjutnya, 1 sama dengan 91 dikurang 6. Nah, di sini 15 kita ganti dengan 197 dikurang 2 dikali 91. Mengapa? Karena didapat dari penyelesaian yang ini, 197 sama dengan 2 dikali 91 ditambah 15. Maka kedua ruas kita kurangi dengan 2 dikali 91 dan menghasilkan 15 sama dengan 197 dikurang 2 dikali 91. Nah, maka 1 sama dengan 91 dikurang 6 dikali 197 ditambah 12 dikali 91. Nah, hasil ini diperoleh dari hasil kali pelangi 6 dikali 197 dikurangi 2 dikali 91. Nah, selanjutnya akan menghasilkan 1 sama dengan 13 dikali 91 dikurang 6 dikali 197. Nah, selanjutnya 1 sama dengan 13. Nah, di sini 91 kita ubah menjadi 288 dikali 197. Ini didapat dari persamaan 288 sama dengan 1 kali 197 ditambah 91. Nah, setelah itu kita kurangi kedua ruas dengan 1 dikali 197 dan menghasilkan 91 sama dengan 288 dikali 197. Jadi 1 sama dengan 13 dikali 288 dikali 197 dikurangi 6 dikali 197. Maka 1 sama dengan 13
dikali pelangi menjadi 13 dikali 288 dikurangi 13 dikali 197 dikurangi 6 dikali 197. Maka selanjutnya 1 sama dengan 13 dikali 288 dikurangi 19 dikali 197. Nah, selanjutnya 1 akan menghasilkan 13 dikali 288 dikurangi 19 dikali, nah di sini 197 juga kita ubah menjadi 3077 dikurangi 10 dikali 288. Nah, hasil ini diperoleh dari persamaan 3077 sama dengan 10 dikali 288 ditambah 197. Nah, selanjutnya kita ubah persamaan ini kedua ruas dikurangi 10 dikali 288 dan akan menghasilkan 197 sama dengan 3077 dikurangi 10 dikali 288. Nah, langkah selanjutnya maka 1 sama dengan 13 dikali 288 dikurangi 19, di sini kita kalikan pelangi menjadi 19 dikali 3077 ditambah 190 dikali 288. Nah, maka 1 akan menghasilkan 203 dikali 288 dikurang 19 dikali 3077. Selanjutnya, 1 akan menghasilkan 3077 dikali negatif 19 ditambah 288 dikali 203. Nah, jadi kita akan mendapatkan X sama dengan negatif 19 dan Y sama dengan 203. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke nomor yang kedua, yaitu buktikan bahwa 2 pangkat 36 dikali 3 pangkat 38 habis dibagi 14. Nah, langkah yang pertama, kita harus mencari 2 pangkat 36 habis dibagi 14. Nah, lalu kita mulai dari pangkat yang terkecil yaitu 2 pangkat 4, kongruen dengan 2. Mengapa kongruen dengan 2? Karena 2 pangkat 4 itu sama dengan 16, dan 16 itu melebihi modulo 14. Jadi, 16 dibagi 14 akan menghasilkan sisa 2. Maka, 2 pangkat 4 akan kongruen dengan 2 modulo 14. Nah, selanjutnya kita kalikan 2 pangkat 4 dengan 2 pangkat 4 kongruen dengan 2 kali 2 modulo 14. Selanjutnya kita kalikan 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 4 yaitu menghasilkan 2 pangkat 8 dan kongruen dengan 2 kali 2 yaitu 4 modulo 14. Nah, selanjutnya kita kalikan dengan 2 pangkat 8 dikali 2 pangkat 8 akan kongruen dengan 4 dikali 4. Mengapa 4 kali 4? Karena di sini sudah diketahui bahwa 2 pangkat 8 itu kongruen dengan 4. Maka 2 pangkat 8 dikali 2 pangkat 8 kongruen dengan 4 dikali 4 modulo 14. Nah, selanjutnya kita kalikan 2 pangkat 8 dikali 2 pangkat 8 menghasilkan 2 pangkat 16 kongruen dengan 4 dikali 4 menghasilkan 16 modulo 14. Selanjutnya kita kalikan 2 pangkat 16 dengan 2 pangkat 16 kongruen dengan 16 kali 16. Di sini karena 2 pangkat 16 sudah diketahui bahwa kongruen dengan 16 maka kita tulis 2 pangkat 16 dikali 2 pangkat 16 itu kongruen dengan 16 dikali 16 modulo 14. Nah, selanjutnya kita kalikan 2 pangkat 16 dikali 2 pangkat 16 akan menghasilkan 2 pangkat 32 kongruen dengan 16 dikali 16 menghasilkan 256 modulo 14. Nah, di sini karena 256 itu melebihi 14, maka kita bagi dengan 256 dibagi 14 akan menghasilkan sisa 4. Maka 2 pangkat 32 akan kongruen dengan 4 modulo 14. Nah, selanjutnya 2 pangkat 32 dikali berapa yang akan menghasilkan 2 pangkat 36? Nah, diperoleh 2 pangkat 32 dikali 2 pangkat 4 kongruen dengan 4 dikali 2 modulo 14. Maka 2 pangkat 32 dikali 2 pangkat 4 menghasilkan 2 pangkat 36 kongruen dengan 4 dikali 2 menghasilkan 8 modulo 14. Nah, setelah kita mendapatkan hasil 2 pangkat 36 habis dibagi 14, maka selanjutnya kita mencari 3 pangkat 38 habis dibagi 14. Nah, langkah awal kita pangkatkan 3 dengan yang terkecil yaitu 3 pangkat 4 kongruen dengan 11. Mengapa kongruen dengan 11? Karena 3 pangkat 4 itu yaitu 81
Nah, 81 itu melebihi modulo 14. Maka 81 dibagi 14 akan menghasilkan sisa 11. Jadi 3 pangkat 4 akan kongruen dengan 11 modulo 14. Nah, selanjutnya kita kalikan 3 pangkat 4 dengan 3 pangkat 4 akan kongruen dengan 11 dikali 11 modulo 14. Nah, selanjutnya kita kalikan 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4 menghasilkan 3 pangkat 8 kongruen dengan 11 dikali 11 kongruen dengan 121 modulo 14. Nah, di sini karena 121 juga melebihi modulo 14, maka kita bagi 121 dibagi 14 akan menghasilkan sisa 9. Jadi 3 pangkat 8 akan kongruen dengan 9 modulo 14. Nah, selanjutnya 3 pangkat 8 dikali 3 pangkat 8 kongruen dengan 9 dikali 9 modulo 14. Maka 3 pangkat 8 dikali 3 pangkat 8 menghasilkan 3 pangkat 16 kongruen dengan 81 modulo 14. Nah, karena di sini juga 81 melebihi modulo 14, maka kita bagi 81 dengan 14 akan menghasilkan 11. Maka 3 pangkat 16 akan kongruen dengan 11 modulo 14. Nah, selanjutnya kita kalikan 3 pangkat 16 dikali 3 pangkat 16 kongruen dengan 11 dikali 11 modulo 14. Jadi, 3 pangkat 16 dikali 3 pangkat 16 akan menghasilkan 3 pangkat 32 kongruen dengan 11 dikali 11 menghasilkan 121 modulo 14. Nah, karena di sini 121 melebihi modulo 14, maka kita bagi 121 dengan 14 akan menghasilkan sisa 9. Maka 3 pangkat 32 kongruen dengan 9 modulo 14. Selanjutnya kita kalikan 3 pangkat 32 dikali 3 pangkat 4 kongruen dengan 9 dikali 11 modulo 14. Karena 3 pangkat 4 sudah diketahui bahwa 3 pangkat 4 tersebut kongruen dengan 11. Maka 3 pangkat 32 dikali 3 pangkat 4 kongruen dengan 9 dikali 11 modulo 14. Nah, selanjutnya 3 pangkat 32 dikali 3 pangkat 4 dikalikan dan menghasilkan 3 pangkat 36 kongruen dengan 9 dikali 11 yaitu 99 modulo 14. Nah, di sini juga 99 melebihi modulo 14, maka 99 dibagi 14 akan menghasilkan sisa 1. Maka 3 pangkat 36 kongruen dengan 1 modulo 14. Nah, selanjutnya 3 pangkat 36 dikali berapa yang akan menghasilkan 3 pangkat 38. Nah, diperoleh 3 pangkat 36 dikali 3 pangkat 2 kongruen dengan 1 dikali 3 pangkat 2 modulo 14. Maka 3 pangkat 36 dikali 3 pangkat 2 yaitu 3 pangkat 38 kongruen dengan 1 dikali 3 pangkat 2 yaitu 1 dikali 9 modulo 14. Jadi 3 pangkat 38 kongruen dengan 9 modulo 14. Maka 2 pangkat 36 dikali 3 pangkat 38 kongruen dengan 8 dikali 9 modulo 14. 2 pangkat 36 dikali 3 pangkat 38 kongruen dengan 72 modulo 14. Nah, karena di sini 72 melebihi modulo 14, maka kita bagi 72 dibagi 14 akan menghasilkan sisa 2. Jadi, 2 pangkat 36 dikali 3 pangkat 38 kongruen dengan 2 modulo 14. Nah, di sini sudah terbukti bahwa 2 pangkat 36 dan 3 pangkat 38 habis dibagi 14 dengan sisa 2. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke nomor 3. Nomor ketiga yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari 123x kongruen dengan 132 modulo 231. Nah, jadi 123x dikurangkan dikali 231 kongruen dengan 132. Mengapa dikurangi K dikali 231? Karena didapat dari rumus. Nah, selanjutnya 123x dikurang K dikali 231 kita bagi atau kita sederhanakan. Nah, menjadi 3 dikali 41x dikurang K dikali 77 kongruen dengan 132. Maka kedua ruas kita bagi dengan 3 dan menjadi 41x dikurang K dikali 77 kongruen dengan 44.
Selanjutnya, kedua ruas kita tambahkan dengan K dikali 77 dan menghasilkan 41X kongruen dengan 44 ditambah K dikali 77. Nah, selanjutnya juga kedua ruas kita bagi dengan 41. Maka X kongruen dengan 44 ditambah K dikali 77 per 41. Karena di sini ada 3, maka akan ada 3 X-nya atau K-nya. Jadi, jika K sama dengan 17, maka X1 sama dengan 33 modulo 231. Jadi, si K ini kita masukkan ke dalam X kongruen dengan 44 ditambah K dikali 77 per 41. Nah, selanjutnya, jika K sama dengan 58, maka X2 sama dengan 110 modulo 231. Dan jika K sama dengan 99, maka X3 sama dengan 187 modulo 231. Nah, maka himpunan penyelesaiannya kita dapat yaitu 33, 110, dan 187. Nah, selanjutnya nomor 4 yaitu carilah dua buah bilangan ganjil positif terbesar berurutan yang hasil kalinya 10 lebihnya dari 1 kelipatan 107. Nah, kita misalkan terlebih dahulu bilangan ganjil positif tersebut berturut-turut, yaitu 2x tambah 1 dimisalkan dengan bilangan pertama dan 2x tambah 3 dimisalkan bilangan kedua. Maka penyelesaiannya yaitu 2x ditambah 1 dikali 2x ditambah 3 kongruen dengan 10 modulo 107. Nah, kita jabarkan 2x tambah 1 dan 2x tambah 3. Itu dikalikan dan menghasilkan 4x kuadrat ditambah 6x ditambah 2x tambah 3 kongruen dengan 10 modulo 107. Nah, selanjutnya kedua ruas kita kurangi dengan 10. Maka 4x kuadrat ditambah 8x ditambah 3 dikurang 10 kongruen dengan 0 modulo 107. Nah, selanjutnya 4x kuadrat ditambah 8x dikurangi 7 kongruen dengan 0 modulo 107. Mengapa dikurang 7? Karena 3 dikurang 10 itu negatif 7. Nah, selanjutnya juga kedua ruas kita tambahkan dengan 11. Mengapa kita tambahkan 11? Karena agar kita mendapatkan kuadrat sempurna dan akan menghasilkan 4x kuadrat ditambah 6x ditambah 4 kongruen dengan 11 modulo 107. Maka kita kuadrat sempurnakan menjadi 2x kuadrat ditambah 2 dikuadratkan. Kongruen dengan 11 modulo 107. 2x kuadrat ditambah 2 dikuadratkan akan kongruen dengan 11, kongruen dengan 118, dan kongruen dengan 225 modulo 107. Mengapa kongruen dengan 11, kongruen dengan 118, dan kongruen dengan 225? Karena kita mencari bilangan yang bisa dipangkatkan, dan didapatlah 225. Nah, selanjutnya 2x kuadrat ditambah 2 dikuadratkan kongruen dengan 225 modulo 107. Maka 2x kuadrat ditambah 2 dikuadratkan kongruen dengan 15 pangkat 2 modulo 107. Jadi di sini ada dua penyelesaian, yaitu menjadi 2x tambah 2 kongruen dengan 15 modulo 107 dan 2x ditambah 2 kongruen dengan negatif 15 modulo 107. Kita selesaikan terlebih dahulu yang 2x ditambah 2 kongruen 15 modulo 107. Maka kedua ruas kita kurangi dengan 2 dan menghasilkan 2x kongruen dengan 15 dikurangi 2 modulo 107. Maka 2x kongruen dengan 13 modulo 107. Selanjutnya 2x kongruen dengan 13 dan kongruen dengan 120 modulo 107. Karena kita mencari bilangan yang bisa dibagi dengan 2. Nah, maka didapatlah 2x kongruen dengan 120 modulo 107. Nah, selanjutnya kedua ruas kita bagi dengan 2 dan menghasilkan x kongruen dengan 60 modulo 107. Nah, selanjutnya kita selesaikan yang 2x ditambah 2 kongruen dengan negatif 15 modulo 107. Nah, selanjutnya kedua ruas kita kurangi 2, maka 2x kongruen dengan negatif 15 dikurang 2 modulo 107. Maka 2x kongruen dengan negatif 17 modulo 107.
Nah, di sini kita mencari bilangan yang bisa dibagi dengan 2. Maka 2x kongruen dengan negatif 17 kongruen dengan 90 modulo 107. Maka 2x kongruen dengan 90 modulo 107. Jadi, x kongruen dengan 45 modulo 107. Nah, jika x kongruen dengan 60 modulo 107, maka 2x ditambah 1 sama dengan 2 dikali 60 ditambah 1 sama dengan 121. Jadi, si 60 tersebut dimasukkan ke dalam x. Selanjutnya, 2x ditambah 3 sama dengan 2 dikali 60 ditambah 3 sama dengan 123. Dan jika x kongruen dengan 45 modulo 107, maka 2x ditambah 1 sama dengan 2 dikali 45 ditambah 1 sama dengan 91. Dan 2x ditambah 3 sama dengan 2 dikali 45 ditambah 3 sama dengan 93. Karena di soal kita mencari dua buah bilangan ganjil positif terbesar berurutan, maka dua buah bilangan ganjil terbesar tersebut yaitu 121 dan 123. Nah, selanjutnya ada pun nomor 5 yaitu carilah penyelesaian umum dan penyelesaian khusus dari 84x dikurangi 438y sama dengan 156. Nah, langkah awal kita harus menemukan EPB-nya terlebih dahulu, yaitu ada 84, negatif 438. Nah, kita tulis negatif 438 terlebih dahulu. Jadi, negatif 438 sama dengan berapa dikali 84 yang akan menghasilkan atau mendekati nilainya negatif 438. Maka didapat negatif 5 dikali 84 ditambah 18. Karena 18 adalah sisanya. Lalu kita tulis nilai yang terbesar di sini yaitu 84, maka 84 sama dengan berapa dikali 18 yang hasilnya akan mendekati 84. Diperoleh 4 dikali 18 ditambah sisanya yaitu 12. Nah, selanjutnya kita tulis kembali nilai yang terbesar di sini yaitu 18, maka 18 sama dengan berapa dikali 12 yang hasilnya akan mendekati 18. Maka diperoleh 1 dikali 12 ditambah sisanya yaitu 6. Nah, selanjutnya kita tulis yaitu 12 sama dengan berapa dikali 6 yang hasilnya akan menghasilkan 12, yaitu diperoleh 2 dikali 6 ditambah sisanya yaitu 0. Nah, dari sini kita akan mengetahui bahwa EPB-nya adalah 6. Nah, setelah itu akan ada 6 kombinasi jawaban karena EPB-nya adalah 6. Nah, selanjutnya kita harus menyelesaikan penyelesaian umumnya. Jadi 84x dikurangi 438y sama dengan 156. Nah, selanjutnya kedua ruas kita bagi dengan 6 dan menghasilkan 14x dikurangi 73y sama dengan 26. Setelah itu, kedua ruas kita tambahkan 73y. Maka 14x sama dengan 73y ditambah 26. Nah, berikutnya, kedua ruas kita bagi dengan 14, maka x sama dengan 73y ditambah 26 per 14. Nah, x sama dengan 73y ditambah 26 per 14, kita sederhanakan lagi dan menjadi x sama dengan 5y ditambah 1 ditambah 3y ditambah 12 per 14. Dan hasil ini menjadikan persamaan ke 1. Lalu kita misalkan dengan T sama dengan 3Y ditambah 12 per 14. Selanjutnya, kedua ruas kita kalikan dengan 14 dan menghasilkan 14T sama dengan 3Y ditambah 12. Selanjutnya, kedua ruas kita kurangi dengan 12, maka 3Y sama dengan 14T dikurangi 12. Nah, berikutnya, kedua ruas kita bagi dengan 3. Maka Y sama dengan 14T dikurangi 12 per 3. Nah, kita sederhanakan lagi dan menghasilkan Y sama dengan 4T dikurang 4 ditambah 2T per 3. Dan hasil ini menjadikan persamaan kedua. Lalu kita misalkan U sama dengan 2T per 3. Nah, kedua ruas kita kalikan dengan 3 dan menjadi 3U sama dengan 2T. Atau 2T sama dengan 3U.
Nah, selanjutnya kedua ruas kita bagi 2 dan menjadi T sama dengan 3U per 2. Maka kita sederhanakan lagi menjadi T sama dengan U ditambah U per 2. Dan hasil ini menjadikan persamaan ketiga. Selanjutnya kita misalkan lagi V sama dengan U per 2. Nah, kedua ruas kita kalikan dengan 2 dan menjadi 2V sama dengan U atau U sama dengan 2V. Dan hasil ini menjadikan persamaan keempat. Selanjutnya kita substitusikan persamaan 4 ke persamaan 3. Dan menjadi T sama dengan 2V ditambah 2V per 2 sama dengan 2V ditambah V sama dengan 3V. Nah, hasil ini menjadikan persamaan kelima. Lalu kita substitusikan lagi persamaan 5 ke persamaan 2. Dan menjadi Y sama dengan 4 dikali T dikurang 4 ditambah 2T per 3. Selanjutnya, T di sini kita ubah menjadi 3V. Dan menjadikan Y sama dengan 4 dikali 3V dikurang 4 ditambah 2 dikali 3V per 3. Maka Y sama dengan 2V dikurangi 4 ditambah 6V per 3. Selanjutnya Y sama dengan 12V dikurang 4 ditambah 2V. Jadi Y sama dengan 14V dikurang 4. Dan hasil ini menjadikan persamaan ke-6. Lalu kita substitusikan lagi persamaan 6 ke persamaan 1. Dan menjadikan X sama dengan 5 dikali 14V dikurang 4 ditambah 1 ditambah 3V ditambah 3 dikali 14V dikurang 4 ditambah 12 per 14. Maka X sama dengan 70V dikurang 20 ditambah 1 ditambah 42V dikurang 14 ditambah 12 per 14. X sama dengan 70V dikurang 19 ditambah 42V per 14. Selanjutnya, X sama dengan 70V dikurang 19 ditambah 3V. Maka X sama dengan 73V dikurang 19. Nah, dari sini didapatkan penyelesaian umumnya adalah X sama dengan 73V dikurang 19 dan Y sama dengan 14V dikurang 4. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke penyelesaian khususnya, yaitu X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0. Nah, yang pertama kita selesaikan terlebih dahulu yang 73V dikurang 19 lebih dari 0. Nah, kedua ruas kita tambahkan dengan 19, maka 73V lebih dari 19. Nah, selanjutnya kedua ruas kita bagi dengan 73 dan menjadikan V lebih besar dari 19 per 73. Nah, lalu kita selesaikan yang 14V dikurang 4 lebih dari 0. Selanjutnya kedua ruas kita tambahkan dengan 4. Maka 14V lebih besar dari 4. Lalu kedua ruas kita bagi dengan 14, maka V lebih besar dari 4 per 14. Jadi V lebih besar dari 2 per 7 karena 4 per 14 kita bagi dengan 2. Jadi V lebih besar dari 2 per 7. Nah, dari sini kita bisa menggambar garis bilangan, yaitu jadi seperti ini. Jadi 19 per 73 kita simpan di sebelah kiri dan 2 per 7 simpan di sebelah kanan. Karena 19 per 73 lebih kecil dari 2 per 7. Maka selanjutnya didapatlah tabel seperti ini pada gambar. Maka V sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka himpunan penyelesaiannya adalah V sedemikian sehingga V lebih besar dari 19 per 73 V elemen real. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.